kecurigaan kita pada Prabowo. Kalau ada orang yang tidak menaruh tanda tanya yang demikian besar pada Prabowo, artinya dia memang benar-benar tidak mengamati politik Indonesia dengan baik. Setidaknya kecurigaan-kecurigaan itu didasarkan pada beberapa soal yang bisa kita mulai dengan: apa iya Prabowo jadi calon presiden lagi? Ngapain sih mencalonkan lagi? Apa nggak cukup 2 kali jadi calon presiden? Segitu besarnya ambisi Prabowo untuk jadi presiden. Pertanyaan-pertanyaan itulah paling tidak yang membuat kita bertanya-tanya soal apa motif Prabowo jadi calon presiden lagi di tahun 2024. Dan apa sebenarnya motif Prabowo jadi presiden? Para pembenci akan menambahkan pernyataan-pernyataan berikut. Pertama, udah tua, ngapain jadi calon lagi? Kedua, Pak Prabowo jadi main maker aja, kasih kesempatan sama yang muda. Ketiga, ngapain sih Pak, mau hat-trick kalahnya? Yes, secara jujur, itulah pernyataan yang sering dipakai untuk mengungkap kebencian pada Prabowo. Tapi apa benar posisi presiden itu ambisi pribadi Prabowo? Begini, Prabowo itu pernah jadi pebisnis, dia juga pernah jadi tentara, dan pada dua profesi itu, perhitungan akan dibuat seketat mungkin. Sehingga mencalonkan 3 kali sebagai presiden bagi dua profesi itu tentu tidak masuk akal. Pebisnis tahu berapa banyak yang dia keluarkan dan kapan dia harus berhenti. Tentara juga tahu bahwa tugas yang dia emban ada limitnya. Apa tidak ada dari kalian yang bertanya-tanya tentang misi yang dibawa Prabowo? Ketimbang menyebutnya sebagai ambisi, saya lebih memandangnya sebagai misi. Ada misi yang belum selesai dan Prabowo harus menyelesaikan itu. Sejak mendirikan partai politik, Prabowo sudah banyak bicara soal ekonomi kerakyatan, sampai pada soal pemenuhan kebutuhan protein masyarakat melalui program Revolusi Putih yang dibawanya. Perjuangannya di dalam politik pun demikian. Saya melihat Prabowo lebih banyak mengeluarkan, berkorban, ketimbang mendapatkan sesuatu dari posisinya. Apa yang dia dapat selama jadi ketua partai? Cek aja, mendirikan partai politik itu isinya adalah pengeluaran, bukan pendapatan. Apa yang dia dapat selama jadi calon wakil presiden? Pengeluaran lagi. Apa yang dia dapat selama 2 kali menjadi calon presiden? Pengeluaran tentu aja. Apa yang dia dapat selama jadi menteri pertahanan? Mungkin gaji, tapi sebandingkah dengan pengeluaran yang dia buat untuk dibagi-bagi ke sana sini? Bantuan mobil kepada masjid-masjid melalui yayasannya, bantuan pembangunan masjid, pembangunan sekolah yang tidak pernah dia sebut, dan macam-macam lagi pengeluaran yang mungkin tidak pernah kita dengar. Jadi Mimin melihat apa yang dibawa Prabowo ini adalah misi tentang merealisasikan ide-idenya soal ekonomi kerakyatan, kedaulatan politik bangsa, kesejahteraan masyarakat, kecerdasan generasi penerus, hingga cita-cita lain yang mungkin kita sudah pesimis dan bahkan apatis. Dia mengerti ada yang harus selalu diperbaiki dari negara ini. Dia melihat itu dari luar pemerintahan lebih dari 10 tahun, dan kini dia melihat itu dari dalam. Pada segmen pertahanan, kepemimpinannya sebagai Menhan telah membawa sejumlah terobosan, signifikan hasilnya. Dan pada segmen lain, itu yang ingin Mimin lihat. Seberapa besar dia akan berbuat pada negeri ini jika Prabowo jadi presiden.